ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في عدم الاستيقاظ من النوم. Sekarang sampai di dalam fasal etika bangun dari tidur. Bagaimana etikanya bangun dari tidur? Kita sudah pelajari kemarin bahwasanya ketika kita bangun dari tidur, maka kita harus bersungguh-sungguh ketika bangun itu usahakan bangun qabla tulu'il fajr. Bangun sebelum terbitnya jangan dulu. Terbitnya fajar. Terbitnya matahari ntar setelah subuh 35 menit subuhnya. Usahakan bersungguh-sungguh bangunnya itu sebelum terbitnya fajar. Mestinya fajar shadiq. Ya kalau panjenengan, karena fajar itu ada fajar shadiq, fajar kadhib. Ada yang fajar memang bohong, kedapilatan tapi cepat hilang. Ada yang memang cahaya fajar kemudian mulai terang sampailah terbitnya matahari. Usahakan panjenengan bangun sebelum fajar itu, bangun sebelum subuh. Sekarang subuh jam 4.14 ya. Usahakan bangun ya minimal jam 4. Ya kalau bisa jam 3, jam 2 sampai panjenengan bingung mau sholat apa lagi. Kalau biasanya bangun jam 3 sampai bingung, kalau semangat imannya kuat, setelah bangun sampai bingung, tahajud sudah. Witir sudah, ini mau ngapain lagi ini? Tasbih sudah, zikir yang banyak. Usahakan bangun sebelum fajar. Dan juga setelah panjenengan bangun, apa yang mengalir di dalam hati panjenengan, yang mengalir dari lisan panjenengan, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama kali yang mengalir dari lisan kita, yang mengalir dari hati kita, usahakan pertama kali yang mengalir adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diajarkan oleh Al-Imam Ghazali, zikirnya adalah faqul inda dzalika. Pada saat panjenengan bangun, bacalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati, dan hanya kepada Allah kami kembali, kami dibangkitkan lagi daripada kubur. Itu Pak. Pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah bangkitkan kami dari tidur. Engkau telah bangkitkan kami dari mati kecil ini, dan kepadamu kami semua akan kembali ya Allah. Pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Yang penting yang mengalir awal dari lisan kita, dari hati kita adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu versi pendek. Kalau versi panjangnya ditambahkan lagi, asbahna wa asbahal mulku lillah. Kami telah masuk waktu pagi. Wa asbahal mulku lillah.
dan menjadi kerajaan kekuasaan semua itu lillahi min Allah subhanahu wa ta'ala. Wal 'azamatu was-sultanu lillahi, juga keagungan dan kekuasaan semua milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wal 'izzatu wal qudratu, dan juga kemuliaan dan kekuatan lillahi rabbil alamin, milik Allah juga, penguasa seluruh alam semesta. Asbahna ala fitratil Islam, kami masuk waktu pagi ala fitratil Islam, atas agama Islam, wa ala kalimatil ikhlasi, dan atas kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita itu doanya. Ditambahkan lagi, jadi kita itu masuk di waktu pagi, semua kerajaan kekuasaan semua ini adalah milik Allah. Kemudian kami masuk pagi juga dalam keadaan memeluk kalimat tauhid, dalam keadaan beragama Islam. Itu perlu disyukuri, Pak. Ketika panjenengan bangun tidur masih percaya Allah adalah Tuhan kita, Nabi Muhammad adalah Nabi kita, mestinya kita syukuri. Itu ucapan pertama yang mengalir dari lisan kita, yang mengalir dari hati kita. Dilanjutkan, itu masih belum cukup, Pak. Doanya belum berhenti di situ. Wa ala millati Ibrahim wa ala millati abina, dan atas agama nabi kita, nabi kami Ibrahim, yakni Nabi Ibrahim. Karena Islam kita ini, kita bangun tidur dalam keadaan Islam. Islam ini pun bukan agama baru. Ini agama yang meneruskan agama-agama sebelumnya, agama yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Agamanya Nabi Ibrahim, agamanya Nabi Musa, agamanya Nabi Isa, agamanya Nabi Daud, agamanya Nabi Adam. Semua diteruskan, semua disempurnakan di dalam agama Islam. Hanifah muslimah, yang lurus, yang pasrah. Itu doa versi panjangnya. Apakah cukup segitu, Pak? Masih ada, Pak. Ketika panjenengan baca lagi, Allahumma bika asbahna, ya Allah, bika kepada Engkau asbahna, kami masuk subuh, wa bika, dan kepada Engkau amsayna, kami masuk sore, masuk malam, wa bika, dan kepada Engkau nahya, kami hidup, wa bika namutu, dan kepada Engkau namutu, kami mati, wa ilaikan nusyur, dan kepada Engkau kami bangkit dari kubur, kembali kepada Engkau ya Allah. Apakah selesai doanya? Masih ada lanjutannya, apa? Maka panjenengan kalau memang bangun sebelum itu, baca versi panjangnya ini. Kemudian lanjutan doanya, Allahumma ya Allah, inna nas'aluka, kami memohon kepadamu, anta ba'athana, engkau mendorong, mengarahkan kepada kami fi hadzal yaumi, di hari ini, hari ketika panjenengan bangun, ila kulli khairin, kepada setiap kebaikan, wa na'udzubika, dan kami meminta perlindungan kepadamu, an najtariya fihi syu'an, agar kami meminta perlindungan kepada Engkau ya Allah, agar kami melakukan di dalam hari itu kejelekan. Jadi ya Allah, kami memohon perlindungan agar kami tidak melakukan perkara-perkara buruk. Au najurrahu ila muslimin, au najurrahu ila muslimin, atau kami mohon perlindungan kepadamu ya Allah, agar kami tidak menarik kepada muslim kepada keburukan ya Allah. Jangan datangkan kami orang, atau apa,
jangan kami hari ini kami melakukan keburukan, kami juga minta perlindungan kepadamu ya Allah, agar kami tidak melakukan, agar tidak mengajak, agar tidak menarik muslim lainnya kepada keburukan. Ditambah lagi oleh doa ini, aw yajurruhu ahadun ilaina, atau orang lain mengajak kami, menarik kami kepada keburukan. Ini doanya. Nas'aluka khaira hadzal yaumi, dan kami memohon kebaikan hari ini, wa khairu ma fihi, dan kebaikan apa yang ada di dalamnya. Wa na'udzubika min syarri hadzal yaumi, dan kami memohon perlindungan kepadamu dari keburukan apa yang hadzal yaumi, di hari ini, wa syarru ma fihi, dan apa keburukan apa yang ada di dalam hari ini. Itu doanya. Silahkan kalau memang tidak mampu baca doa yang panjang, cukup membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ambil versi pendeknya ini enggak apa-apa. Kalau tadi minimal kita pernah mendengar informasi bahwa ternyata ada ulama yang mengajarkan doa yang versi panjangnya tadi. Baik, kita lanjutkan. Biasanya setelah panjenengan bangun dari tidur, apa yang panjenengan lakukan? Mandi. Ngambil baju dulu, ngambil kaos dulu, atau langsung kamar mandi? Ya karena kamar mandinya di dalam rumah ya. Ada kamar mandinya kalau di luar rumah kayak dulu di kampung. Mereka itu pakai baju dulu atau telanjang ke kamar mandinya? Pakai baju dulu kan? Makanya karena pakai baju dulu diajarkan oleh Nawawi pakai baju dulu, karena dulu toiletnya bukan di rumah, di luar rumah. Jadi setelah pakai baju baru nanti itu masuk kepada bab adzabil dukhulil khala, bab adab masuk WC. Kita pakai baju dulu. Faida labista siyabaka, jika panjenengan memakai baju panjenengan, pakaian panjenengan, fanwi bihi, maka niatkanlah panjenengan di dalam memakai baju tersebut imtithala amrillahi ta'ala, ingin melaksanakan, ingin menjalankan perintahnya Allah Subhanahu yang telah diperintahkan kepada kita, Pak. Berupa apa? Fi syitri auratika, di dalam menutup auratnya panjenengan. Fi syitri auratika, di dalam menutup auratnya panjenengan. Ya Allah, Engkau perintahkan kami menutup aurat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat untuk melaksanakan perintahnya Engkau ya Allah. Setiap pakai baju. Tapi biasanya awal pakai baju itu kan setelah tidur, Pak, karena kita mau melaksanakan sholat. Jangan lupa munculkan niat, karena perkara-perkara duniawi ketika diniatkan karena Allah akan ada dampak positif dan pahala. Lakin nawa bi aqlihi, lakin nawa bi aqlihi laqawa li ta'atillah lahu ma qad nawa. Di dalam kitab Subat itu kalau nggak salah dikatakan begitu. Makan saja yang bisa mendatangkan kekuatan kalau diniatkan karena Allah, diniatkan karena ingin taat kepada Allah dengan kekuatan itu, lahu ma qad nawa, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana dia niatkan tadi. Padahal makan yo tidak makan yo biasa saja, panjenengan hari ini pagi yo tidak ada perintah Allah untuk makan, artinya tidak wajib, tidak ada perintah di situ. Tapi ketika panjenengan niatkan untuk kekuatan itu digunakan taat kepada Allah, maka di situ panjenengan mendapatkan nilai pahala. Maka jangan ditinggalkan, diajarkan oleh Imam Ghazali, faida nasbista siyabaka fanwi bihi imtithala amrillahi ta'ala fi satri awratika. Kalau panjenengan pakai baju,
Jangan lupa niatkan dalam memakai baju tersebut niat melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahdar ayyakuna qasduka min lubsin libasika. Wahdar, dan takutlah engkau ayyakuna qasduka, tujuan panjenengan itu min libasika, dari memakai baju panjenengan, mura'atul khalqi, riya, pamer kepada makhluk. Ini hati-hati. Biasanya kalau kaum bapak-bapak tidak, biasanya sebaliknya, biasanya apa, kaum satunya kaum satunya takut di demo ntar. Kalau bapak-bapak enggak begitu, itu enggak begitu. Biasanya kaum satunya yang ada potensi seperti itu. Karena kita ya sholat saja, ya berangkat saja, yang penting rapi, nyaman, dipakai bajunya nyaman, dipakai ibadah, ya kita mantep saja. Kalau ya di pihak yang satunya belum tentu. Fatasara, maka panjenengan rugi kalau sampai panjenengan itu niat pakai bajunya, niat pakai sarungnya, niat pakai pecinya karena pengen riya, pamer kepada makhluk lainnya. Bahaya dia. Sombong ya bahaya. Maka Nabi qalbi misqala dzarratin min kibrin takabbur, sombong ya, pamer ya di antara termasuk daripada sifat sombong. Tidak masuk surga, Pak. Terhalang surga. Karena nanti akan ada potensi di dalam hatinya itu, wah, cuma baju saya yang bagus, cuma sarung saya yang bagus. Padahal di dalam Islam itu yang dipandang bukan bentuk rupa itu, tapi ini yang dipandang Allah, qalbu kita, ibadah kita, amal kita. Tapi walaupun tidak memandang kepada anggota-anggota tadi itu, kepada bentuk-bentuk tadi itu, ya syariat mewajibkan kalau mau sholat tetap harus nutup aurat. Allah nggak mandang, Ustaz telanjang saja sholatnya, ya nggak bisa. Kita dalam beribadah ada etikanya, ada syarat dan rukunnya yang harus dipenuhi. Maka panjenengan rugi kalau niatnya adalah hanya untuk pamer. Amma law qasadta bi lubsis siyabi wan na'li, kalau panjenengan memakai pakaian baju dan sandal atau wanahwi dzalika atau seumpama itu, pakai mobil, pakai apa seumpamanya, ayyakuna laka ta'dimun indan nas, agar orang-orang memuliakan di sisi panjenengan, au mahabbatun indal masyayi wal a'immah, agar disenangi, dicintai di sisi gurunya dan di sisi para imam-imam, pakai baju yang bagus, pakai baju yang keren, pakai kendaraan yang keren seumpamanya, agar dicintai oleh manusia, agar dicintai oleh para guru-guru, agar dicintai oleh para imam-imam, lita tamakkana min ta'bidil madhabi ahlil haqqi, agar engkau mampu memperkuat madhabnya ahli hak. Kalau tujuan panjenengan pakai baju bagus untuk memperkuat, mendorong, memperkuat madhab Islam ini, Pak, Islam golongan-golongan yang benar, Ahlus Sunnah wal Jamaah, panjenengan pakaiannya bagus, sarungnya bagus, dimuliakan oleh orang-orang karena itunya seumpamanya. Wa nasyril ilmi, dan juga menyebarkan ilmu. Jadi pakaian bagus untuk menyebarkan ilmu seumpamanya. Wa haddin nasi 'alal ibadah, dan mendorong manusia agar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakai mobil bagus seumpamanya,
di awal-awal kan kita ulama-ulama tidak diperkenankan hubbud dunya. Artinya hubbud dunya bukan berarti panjenengan harus miskin, tidak. Bukan panjenengan tidak boleh cari duit, tidak. Yang dimaksud tidak cinta dunia itu Pak, panjenengan tidak ada keterikatan, tidak terikat dengan dunia. Hatinya tidak melulu menggantungkan diri kepada dunia. Kalau kaya mesti kaya Pak, orang Islam itu Pak. Wajib kaya kalau bisa memang panjenengan punya potensi di situ. Ketika panjenengan kaya, banyak orang-orang muslim di sekitarnya yang bisa mengambil manfaat dari kekayaan panjenengan. Fakir miskin dibantu, masjid dibantu dan sebagainya, musola dibantu. Kenapa? Panjenengan kaya. Islam mestinya kaya. Artinya zuhud itu bukan berarti melepaskan dunia. Yang dilepaskan adalah keterikatan cinta kita yang cintanya berlebihan kepada dunia. Menganggap bahwa kalau tidak makan bisa mati, tidak punya harta seakan-akan tidak bahagia, itu yang tidak diperkenankan. Kalau panjenengan punya harta banyak tapi tidak ada efek di dalam hati panjenengan, biasa saja, ini hartanya Allah, ini hanya titipan daripada Allah. Punya jabatan tinggi, biasa saja, ini punyanya Allah, hanya titipan. Firaun, adik dikdaya, Firaun yang begitu besar, tahu-tahu diambil kekuasaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Korun yang sampai sekarang harta karunnya dicari, harta karunnya ditenggelamkan ke bumi. Yang tidak diperkenankan adalah keterikatan kita dengan dunia. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau panjenengan tujuannya agar memperkuat di dalam menyebarkan Islam, di dalam madhab al-haq, agama yang kita tempuh ini, agar karena orang-orang sekarang ini Pak, mencari kiai, banyak yang mencari kiai harus penampilannya, mobilnya bagus, itu baru keimanannya yakin mereka. Ada yang seperti itu. Yang cuma belum disaja enggak kepikiran ke situ. Enggak cari ustaz yang pakai fajil. Ada di luar sana Pak. Kalau ustaznya enggak memiliki kekayaan, biasa aja ustaznya. Jangan-jangan doanya juga enggak mujarrabat. Enggak dikabul oleh Allah. Jadi semua itu diukur dengan materi. Padahal kita memperbanyak amalan-amalan di dunia ini tidak lain untuk kita bawa bekal nanti ke akhirat. Makanya Pak, kalau di dalam kitab Nasuhul Ibad yang kita kaji itu, kuburan itu adalah peti mati. Peti mati. Kuburan itu adalah peti amal. Setiap panjenengan melakukan apapun kebaikan, masuk ke situ peti amal panjenengan. Pahala-pahalanya masuk ke situ. Kapan peti amal itu dibuka? Nanti ketika panjenengan sudah wafat, masuk ke dalam kuburan, di situ peti amalnya dibuka. Ditampakkan yang baik-baik itu di dunia yang ditambahkan oleh Allah, yang buruk-buruk yang dia amalkan waktu di dunia juga ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Maka panjenengan yo jangan sampai menghina juga ketika ada kiai yang berpakaian mungkin sarungnya 12 juta, 15 juta, mobilnya bukan lagi Alphard tapi di atasnya nggak tahu saya apa merek-mereknya, yang tahu biasanya panjenengan semua ini yang bos-bosnya.
Fitri kata di kanan saya. Enggak tahu pernah naik apa enggak ya. Paling mahal. Kenapa? Walaupun seperti itu takut tujuan kiainya itu Pak, karena agar mendorong manusia rajin beribadah. Kiai itu rajin ibadah, makanya dapat mobil seperti itu. Awalnya mungkin gara-gara materi itu, kemudian dia masuk ke dalam Islam. Di dalam Islam dia mendapatkan wejangan-wejangan sehingga terbuka hati-hati hidayah itu, bukan lagi materi yang dikejar. Mungkin bisa saja dari materi itu awalnya. Tapi kita tidak tahu setelah Islam kan di dalam setelah itu diajarkan. Malah memang penting orang Islam itu kaya. Kalau memang punya kesempatan, artinya jangan korupsi. Memperkaya korupsi jangan. Punya kesempatan untuk kaya itu, panjenengan punya usaha yang seluas-luasnya, memiliki kemampuan di situ, monggo kejar. Makanya yang sering kita pegang dari dulu itu, beribadah kepada Allah itu seakan-akan wafat, besok mencari materi seakan-akan hidup selama-lamanya. Saking pentingnya kita itu memang mencari apa, duniawi itu. Duniawi itu bisa menjadi nilai akhirat ketika diniatkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau saya ada kelebihan harta, ya Allah, mestinya ada zakat di situ. Mestinya ada bagian orang fakir. Mestinya ada bagian fi sabilillah. Mestinya ada bagian orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Di antaranya TPK ya. Itu yang memang harus diperhatikan. Anak-anak tidak tahu Al-Quran, alif ba ta sa, guru-guru TPK, guru-guru TK. Miris Pak kalau panjenengan tahu itu. Tapi TPK daerah Giri Asri kayaknya, kalau TPK Jakarta kayaknya lebih gede gajinya kalau yang satu bulannya mungkin yang 30 juta ada TK itu Pak, tapi bukan di sini Pak. Kenapa ulama-ulama begitu mendorong untuk ibadah itu diperbolehkan? La li syarfi nafsika min haitsu khiyat. Tidak memuliakan dirinya, tidak karena memuliakan dirinya sendiri dari segi apa yang dia tampakkan dalam dirinya itu Pak. Artinya dia pakai itu bukan untuk pamer, murni apa yang dia naiki, apa yang dia pokoknya apa yang dia punya dibawa ke dalam majlis itu. Murni bukan untuk pamer, tapi memang untuk mendorong agar mempermudah di dalam belajar mengajar, agar juga mendorong kepada umat-umat untuk selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau compang camping, mohon maaf ya. Kadang kan tidak nyaman kan, ada beberapa orang yang tidak nyaman. Bau compang camping umpamanya dalam mengisi di taklim apa, ya kan kurang nyaman. Kalau memang dia berpakaian yang layak, tidak pamer, tidak ingin menunjukkan kemuliaan itu kepada dirinya sendiri, ya tidak masalah. Wala li dunya tanaluha, dan bukan untuk dunia yang dia capai, bukan untuk apa yang engkau dapatkan dari dunia itu, tapi murni untuk agama, untuk memperjuangkan madhab ahlil haq, jalan yang kita tempuh dalam Islam yang kita yakini itu adalah benar. Kita memperjuangkan itu dengan penampilan-penampilan yang baik. Ini menurut Imam Syekh Nawawi mensyarahi dari keterangan Imam Ghazali. Dzalikal amru khairun. Perkara itu baik. Artinya ustaz kiai berpenampilan bagus kalau memang punya alfat, kalau memang punya pakai itu untuk dakwah. Itu adalah perkara yang baik karena niatnya bukan pamer untuk dirinya, untuk mendorong umat untuk memperbanyak hartanya, tapi untuk jalan ke baik. Karena yang tidak baik itu Pak, kiai itu memperbanyak harta kemudian serakah. Yang tidak baik serakahnya di situ. Tapi kalau ulama memperbanyak harta kemudian dia bagikan seperti Al-Imam As-Sadili,
Dia hanya mengambil zuhud itu bukan miskin, Pak. Zuhud itu kaya kalau bisa kaya. Kemudian dia hanya mengambil manfaat untuk bertahan hidup saja dari kekayaannya itu. Ya kalau makan pagi sepiring ya kan sepiring saja. Sisanya yang diwajibkan zakat ya di zakat, ya diputar ya putar saja. Jadi apa? Bukan berarti panjenengan disuruh zuhud, nggak mau kerja pikir pagi nih. Kita memang ada dulu dilemahkan di situ, Pak. Zuhud itu seakan-akan kita harus melepas semua dunia ini fana, dunia ini tidak berguna, dunia ini sementara, nanti di akhirat tempat kita. Padahal kita banyak yang mencaci maki tentang keduniaan ini. Padahal harus kita pahami, Pak. Amal yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti amal di mana, Pak? Amal ketika di dunia. Di dunia ini mungkin amal panjenengan cuma 60 tahun, cuma 70 tahun, tapi balasannya Allah selama-lamanya di akhirat nanti. Ya ketika masuk surga, ya selama-lamanya di surga. Padahal kalau dihitung balasannya Allah lebih besar daripada amal panjenengan. Itu kalau nyampe 60, Pak. Ya mungkin ada yang 60 di sini, ada yang 60. 30-an. Ya. Itu adalah perkara baik. Wasara fi hukmi a'malil akhirah, dan menjadi di dalam perkara itu, urusan itu menjadi hukum akhirat. Kalau niatnya untuk agama, Pak, bukan lagi masalah dunia lagi walaupun panjenengan kaya, tapi itu juga menjadi perkara-perkara akhir. Kenapa? Li'anna hadhihi niyatun mahmudatun. Karena niat yang tadi panjenengan sebutkan itu adalah niat yang terpuji. Ketika berpakaian, tadi berpakaian bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, ingin kami mengikuti menjalankan perintahnya Allah. Tuh, kalau hanya sholat. Tapi kalau mau taklim, mau ngisi tabligh akbar, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ingin menggunakan kendaraan ini untuk menyampaikan agamamu ya Allah, dan agar orang-orang tidak memandang rendah terhadap agamamu ini ya Allah, agar ilmu yang kau berikan ini ya Allah. La yadkhulu syai'un minha fi babir riya, tidak termasuk sama sekali sesuatu apapun di dalam ini masuk ke dalam bab riya. Kalau niatnya karena Allah Subhanahu. Tapi kalau di dalam hatinya, jangankan orang biasa, kiai pun kalau memang ingin pamer, habis dia termasuk riya. Tapi kalau niatnya untuk agama, terus lanjut bagus itu. Al maksud min dzalika amrul akhir bil haqiqati. Maksudnya adalah perkara yang kita lakukan tadi karena agama tadi adalah murni urusan akhirat yang sejati, yang hakiki. Kama qala al-Ghazali, sebagaimana yang Imam Ghazali berkata, wa qala ba'dhum, dan sebagian ulama berkata, wa yanbaghi ay yakuna al-ulama wa talibul ilmi, sejatinya sepantasnya ulama dan para pencari ilmu ini fi zamanina, di zaman kita ini, hadza ahsana siyaban, sepantasnya berpakaian yang baik, yang lebih baik pakaiannya, yang lebih layak pakaiannya, wa aqdama imamah, dan lebih besar, lebih agung imamahnya, surbannya diperbesar, tertebal surbannya, Pak. Wa ausa akmaman, dan lebih lebarkan lengan bajunya. Minal juhala, dibandingkan orang-orang yang bodoh. Jadi kalau bisa ulama-ulama itu surbannya diperbesar. Cuma kurang pede saja kadang. Kalau saya kan kurang pede. Yang biasanya kalau muter-muter itu harus ya di pede-pede, memang kurang pede. Yang pede diperbesar kata sebagian ulama. Diperbagus bajunya diperlebar daripada orang-orang yang awam. Kenapa? Liyakunal ilmu qawiyan azima, karena agar ilmunya itu menjadi kuat dan agung.
Kama qala Abu Hanifah al-Ashabi, sebagaimana nasihatnya Abu Hanifah kepada murid-muridnya, addimu amaimakum, tebalkanlah surbanmu, wa wasi'u akmamakum, lebarkanlah lengan bajumu, li alla yastakhiffan nasu bil ilmi wa ahlihi, agar manusia tidak meremehkan bi'ilmi, terhadap ilmu ahli, kepada orang yang ahli ilmu itu. Makanya Pak Gus sekarang pakai Mercy, pakai apa? Ya jangan, ya memang mereka ngikutin ini Pak, bukan karena ria. Kami memang kalau seumpamanya ngaji, banyak bahasa di kampung begini Pak, ngapain sih sekolah tinggi-tinggi sampai S2? Toh karena memang di tempat kami itu ada sampai S2 Pak, tapi jaga toko. Sehingga apa? Orang-orang yang ke belakang sini berlomba-lomba, yang tadinya di zaman kami itu berlomba-lomba pendidikan. Mereka setelah kuliah satu lanjutin lagi. Sekarang Pak ada begini, semenjak ada warung-warung begitu, S2-nya itu sekarang jaga toko. Yang tafid, yang abid-abid itu, ada orang yang berkata begini sama-sama yang mau kuliah. Ngapain kuliah? Dia S2 masih jaga toko. Jadi mereka mengukur bahwa S2 itu seharusnya tidak jaga toko. Entah pikirannya adalah materi. Padahal kita sekolah itu bukan untuk itu Pak. Di sekolah kita memperbanyak ilmu, menghilangkan kebodohan, mengikuti perintahnya Allah dan Rasulnya. Ya itu. Artinya begini, ketika kita itu mereka berpenampilan bagus, takut ada orang ngapain ikutin kiai itu, ustaz itu. Kenapa? Miskin orangnya. Ntar kita sebagai muridnya aja banyak keturunan miskin. Nah itu bahaya. Makanya Gus sekarang itu mereka menampilkan, mereka berusaha apa? Bukan hanya masalah amplop mereka. Oh ini sekarang lagi rame kan? Lagi rame itu. Jadi mereka itu banyak usaha Pak, di pondok-pondok pesantrennya mereka punya usaha. Rata-rata Gus itu. Itu bukan tempatnya bahas itu. Sekarang wa an Sa'id bin Malik bin Sinan, diceritakan dari Sa'id bin Malik bin Sinan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana labisa thawban qamisan, jika beliau memakai baju, memakai gamis atau ridaan atau rida surban atau imatatan atau imamah, yaqulu, beliau membaca, Allahumma inni as'aluka min khairi wa khairi ma huwa lahu. Beliau ini Pak, kalau Rasulullah memakai baju, saya lanjutkan enggak apa-apa ya? Mengganggu sekali. Kalau udah biasanya, kalau udah band yang tadinya ngantuk jadi enggak ngantuk. Izin ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika pakai gamis, pakai rida, ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan dari baju ini dan kebaikan dari apa yang ada di dalamnya. Jadi ketika pakai baju, ya Allah, aku memohon kebaikan dari baju ini dan apa yang terdapat di dalamnya. Terus kemudian diterangkan oleh Rasulullah, wa'udzu bika min syarri wa syarri ma huwa lahu, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari apa keburukan, dari keburukan baju ini dan keburukan yang apa ya, dan keburukan yang ada di dalamnya. Jadi kita memohon keburukan yang dari, jadi jauhkan, memohon perlindungan dari keburukan yang menyebabkan baju ini buruk nantinya. Kita mohon perlindungan itu kepada Allah. Wa an Mu'adz bin Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan juga dari Mu'adz bin Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bersabda, man lazisa thawban jadidan, barang siapa yang memakai baju baru. Kalau panjenengan biasanya Idul Fitri, Idul Adha, Maulid, itu biasanya kalau pakai baju baru. Saya lihat kemarin di sini kan banyak yang pakai baju baru, baju biru-biru ya. Kostum. Jenengan pakai juga? Oh,
Saya juga pakai. Ada yang nggak? Tenang. Ini mahal. Karena bisa menyatu lewat ini kita. Kemudian apa? Faqala alhamdulillahilladzi kasani hadza. Mengucapkan, ya Allah, segala puji bagimu yang telah engkau memakaikan baju kepadaku, yang telah engkau memakaikan ini kepadaku. Pakai bahasa Indonesia saja, Pak. Enggak usah alhamdulillahilladzi kasani hadza. Kalau panjenengan, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, engkau yang memakaikan ini kepadaku. Wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Dan engkau telah memberikan rezeki kepadaku ini telah engkau berikan rezeki kepadaku, ya Allah. Engkau yang telah memberikan rezeki. Min ghairi haulin minni wala quwwatin. Murni tidak ada daya dan upaya dariku. Nah, ini nih. Ya Allah, datangnya baju ini tidak ada daya dan upaya, semua atas ridhamu, semua atas kehendakmu, ya Allah, saya bisa pakai baju ini. Kalau sudah seperti itu, kata Mu'ad bin Anas, lanjutan sabda Rasulullah, wa farallahu ma taqaddama min dambi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang telah dia lakukan. Dan alhamdulillah, insyaallah panjenengan sudah perjalanannya Allah jagalah. Ketika bajunya diniatkan mau tekan kontrak yang tadinya mau nyeleneh, ini tidak sesuai dengan Islam. Kenapa? Bajunya saja panjenengan bismillah, celananya saja panjenengan bismillah, enggak mungkin tangan panjenengan dijalankan sesuatu yang tidak baik. Maka kemudian mulai bangun tidur ini kan pakai bajunya ya. Oleh Allah melalui tangan-tangan terampil pengarang-pengarang kitab ini kita diajarkan, dikumpulkan dari hadis Rasulullah. Kemudian kita hanya menyampaikan kepada kalian semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kemuliaan melalui ilmu ini, Pak. Yang kita harapkan mulianya bukan di dunia ini saja, tapi kemuliaan itu Allah berikan nanti kelak di akhirat, dan bisa berjumpa dengan Allah, setidaknya berjumpa dengan kekasih-kekasihnya Allah, Rasul-Rasulnya Allah, para anbiya-anbiyanya Nabi, para nabi-anbiyanya, para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Dan mohon maaf atas kelebihan waktu, mohon jangan kami dihisab nanti di akhirat dengan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.